Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Kita aplaus kepada kawan-kawan atas opening podcastnya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjain, saya saat ini menjadi host untuk acara podcast Ngacapru. Sebelum kita mulai, saya akan melakukan yel-yel dulu biar semangat. Solidaritas. Kuat. SPSI. To be the winner. Hanya satu kata, wujudkan. SPCAP SPSI berkelas dunia. Di kesempatan podcast pertama ini tentunya ada bintang tamu perdana, yaitu Ketua PUK BSINK Karawang. Kita mau tanya-tanya
dan bikin penasaran kenapa sih kok podcastnya Ngacapruk, bahasa apa ya, kok bisa berasa aneh gitu di telinga kawan-kawan. Jadi sebelum kita mulai, mungkin kita perkenalkan diri. Selamat datang Pak Ketua. Terima kasih ada luang waktunya untuk hadir di podcast perdana ini. Mungkin perkenalan dulu Pak Ketua. Baik, terima kasih Bung Nurjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpah curahkan segala nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua terus dapat melaksanakan aktivitas, melaksanakan rutinitas kita sehari-hari, termasuk memberikan kontribusi yang terbaik baik untuk karyawan maupun juga untuk keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita semua yang sebagai umatnya mengharapkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin, ya rabbal alamin. Baik, terkait pertanyaan dari Bung Nurjen nih, menarik nih. Kenapa sih acara podcast PT Bristol TR Indonesia Karawang Plan dikasih namanya Ngacapruk? Ya. Nah, sebenarnya penamaan ini saya kurang lebih ada seminggu mencari nama untuk podcast kita ya. Akhirnya ketemu pada istilah ataupun penamaan Ngacapruk. Nah, kalau dalam istilah Sunda, Ngacapruk ini kan bahasa slangnya orang Sunda. Yang bisa diartikan obrolan bebas, obrolan apa adanya, ngoceh. Tapi Ngacapruk yang kita berikan nama ini singkatan dari ngobrol asik cara PUK. Nah, kenapa sih penamaan Ngacapruk? Biar ini mudah diingat. Oh, Ngacapruk. Nah, itu mah acara podcastnya Bristol Karawang. Sehingga itu menjadi kekhususan podcast kita seperti itu. Oke, sebenarnya podcast ini mode atau yang lagi booming atau memang ada tujuan khusus Pak Ketua untuk anggota khususnya? Baik, Bung Nurjen. Jadi terkait podcast ini memang merupakan bentuk program kerja dari PUK SPKP SPSI PT Bristol TR Indonesia Karawang Plan, khususnya di bidang propaganda positif dan juga IT tentunya. Karena apa? Seperti kita ketahui bersama bahwa propaganda positif di Bristol Karawang sebelumnya memang kita jauh tertinggal dengan PUK lain dan sebagainya. Dan rasa-rasanya sebagai bentuk implementasi dari 6 agenda penguatan organisasi, maka kita harus berubah. Kita harus membuat suatu program kerja terobosan yang memiliki tujuan. Kenapa podcast kita lakukan? Tujuannya adalah yang pertama, PUK memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada anggota khususnya terkait program kerja, terkait kegiatan PUK yang diharapkan semua anggota bisa tahu apa saja sih program kerja PUK, kegiatannya seperti apa, sejauh mana implementasinya. Nah, sehingga memang informasi yang kita sampaikan ke anggota itu transparan. Dan anggota tahu, oh ini loh kegiatan ataupun agenda yang dilakukan oleh PUK. Demikian Bung Nurjen. Oke lah, sebelum kita menjauh, bisa nggak Pak Ketua ceritakan struktur organisasi PUK? Baik, Bung Nurjen. Terkait struktur organisasi, setelah kita dilantik ataupun juga pelaksanaan musnik di tanggal 10 November 2021, alhamdulillah kita sudah membuat ataupun menetapkan struktur organisasi dengan total jumlah pengurus itu 11 orang, di mana ketuanya sebagai saya sendiri. Kemudian juga saya juga sudah menetapkan sekretarisnya itu Bapak Adi Idrus. Kemudian juga untuk bidang 1 yaitu untuk kaderisasi dan juga SDM, yaitu ada Pak Suherno dan juga Pak Muslimin. Nah, kemudian untuk bidang 2-nya advokasi, pembelaan dan perlindungan itu ada Pak Haji Bobi bersama dengan Pak Ferry. Nah, kemudian lagi untuk bidang 3 Kesra itu ada Pak Warsun Nursin dan juga ada Pak Martin Sudiar.
Nah kemudian untuk bidang 4, nah ini Pak Nurjen sendiri nih jagoan, ya kan. Nah kemudian untuk bendahara ada 2 orang, yaitu Pak Hersanto dan juga Pak Heru Gunawan. Jadi demikian struktur organisasi untuk PUK SPKP SPSI PT Bristun Indonesia Karawang Plan periode 2021-2024. Jadi jumlah totalnya 11 ya, udah 11 orang. 11 orang ya, termasuk ketua. Kepengurusan Pak Jamal ini kata orang sih ada yang satu hal yang berbeda yang dari kepengurusan sebelum-sebelumnya, dari 7 kepengurusan. Sekarang kan ke-8 ya, mungkin yang 7 kepengurusan itu berbeda-beda. Ada yang namanya KPI. Boleh dijelaskan nggak maksudnya biar anggota itu bisa mengerti apa yang diterapkan di kepengurusan Pak Jamal itu menggunakan KPI? Terkait KPI, singkatan dari Key Performance Indicator, ataupun kalau terjemahan secara bebasnya adalah indikator keberhasilan kunci. Iya. Ini memang ada suatu hal baru, mungkin ya, yang diterapkan di PUK, khususnya di PUK Bristun Karawang ya. Yang mana kenapa saya menerapkan KPI ini, tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program kerja PUK. Jadi nanti bisa dilihat contoh per semester itu atau per 6 bulan dilihat performan PUK itu berapa persen sih pencapaiannya ataupun keberhasilannya, sehingga memang ada sesuatu yang bisa terukur. Nah sebelumnya memang contohlah pada saat kita pelaksanaan musnik itu kan laporan pertanggungjawaban itu kan hanya sifatnya narasi, kata-kata dan sebagainya, tapi tidak ada indikator berupa angka, persentase dan sebagainya. Nah di situ akan dinilai berhasil tidaknya, bagus tidaknya PUK itu dilihat dari angka-angka yang muncul, angka-angka hasil evaluasi. Ya harapannya memang pastinya dari semua program kerja yang dijalankan pencapaian 100%. Tapi namanya program kerja kita ada yang murni kita laksanakan sendiri, ada yang melibatkan orang lain atau pihak ketiga. Tentunya tantangan akan berbeda. Nah, dan kita juga sudah punya standar minimum lah pencapaian KPI. Contohnya nih ya, di first half kemarin, first half 2022, kita sudah melaksanakan evaluasi dan performan kita untuk KPI-nya itu sebesar 83,05%. Dan itu kalau dilihat secara klasifikasi masuk kategori adalah good. Nah, demikian. Jadi kenapa menetapkan KPI tujuannya agar PUK itu bisa terukur. Performannya seperti itu. Jadi setiap bulan itu nanti ada progres pencapaian ya. Nah, boleh gak tahu masing-masing bidang apa saja sih yang telah dilakukan dan bisa dimonitoring ya? Jadi terkait pencapaian ataupun performan dari masing-masing bidang itu memang secara rutin atau secara normatif kita lakukan evaluasi tiap bulan. Contohnya memang yang diatur dalam ADART yaitu meeting pengurus yang dilaksanakan tiap bulan. Yang mana memang dalam meeting pengurus tersebut kita sudah menetapkan ya standar agenda meetingnya. Yang pertama agendanya adalah kita memfollow up hasil meeting bulan sebelumnya, sejauh mana progress closing, sejauh mana hasil follow up-nya, apakah hasil meeting bulan sebelumnya sudah selesai atau belum. Nah kemudian lagi berikutnya untuk agenda keduanya kita akan ada penyampaian KPI masing-masing bidang. Nah di sana saya meminta dari masing-masing bidang untuk mempresentasikan nah performan dari masing-masing bidang tersebut. Nah ketika memang ada item KPI yang tidak tercapai, kita juga sudah menetapkan sistem atau aturan main. Ketika ada item KPI tidak tercapai, maka masing-masing bidang harus membuat analisa sebab dan tindakan perbaikannya. Seperti itu. Tujuannya apa? Agar program kerja ataupun agar item KPI yang sudah ditetapkan tidak tertunda ataupun tidak tercancel. Jadi meskipun katakan ada hambatan, ada masalah, itu bisa diperbaiki di kemudian hari ataupun mungkin di bulan berikutnya seperti itu. Nah kemudian agenda ketiganya barulah dalam meeting pengurus tersebut kita akan menyampaikan isu-isu terkini yang terjadi di Bristun ya, Bristun Indonesia khususnya seperti itu. Demikian Bung Nurjen. Berarti
tahun ini adalah tahun kedua ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi semua lah ya untuk KPI yang belum terrealisasi. Kembali ke podcast Kacapruk nih. Kedepannya tentu akan lebih banyak tema-tema ataupun konten-konten yang akan diisi. Boleh dong minta bocorannya sedikit Pak. Kira-kira nanti kedepannya itu podcast Kacapruk itu akan diisi dengan apa sih Pak? Baik, Bung Nurjen. Nah, terkait Kacapruk ini, selain kita juga mendiskusikan, menginformasikan kepada anggota program kerja, isu-isu terkini yang terjadi di Bristol Indonesia, program Kacapruk ini juga merupakan wadah. Wadah apa? Karena memang seperti yang kita ketahui tadi di awal atau di opening kita ada pembukaan musik oleh teman-teman yang memiliki talenta di bidang musik. Nah, lewat Kacapruk ini kita akan mewadahi teman-teman kita yang memang memiliki talenta, contohnya di musik. Nah, untuk opening kali ini kan openingnya tadi ataupun pembukaan lagunya adalah genrenya dangdut. Dangdut ya. Tapi memang dangdutnya tidak terlalu kental, kita konsepnya akustik. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk podcast kita berikutnya kita akan merangkul nih teman-teman kita dari genre lain. Misal ada genre pop, genre rock dan lain sebagainya. Berarti partisipasi semua grup bisa dong ya? Berarti grup A, sangat grup B, bisa. grup C, grup D. Sangat bisa. Karena kita juga kita coba melihat, kita coba mengapresiasi, kita mencoba memberikan wadah ya untuk teman-teman yang memang memiliki bakat seni. Kita tahulah bahwa di Bristol juga kan dulu pernah ada band ya. Kemudian juga di seksi-seksi saya lihat kalau di acara-acara internalnya mereka ada yang latihan band, ada yang bahkan ada yang menjadi vokalis profesional. Nah, melalui wadah podcast ini kita mewadahi mereka agar mereka bisa tampil, bisa perform, bisa menunjukkan bakat mereka masing-masing. Pak Ketua, agenda apa saja sih dalam sebulan terakhir ini yang dilakukan oleh pengurus PUK? Terkait agenda PUK 1 bulan terakhir ini, yang pertama pastinya kita melaksanakan agenda kerja yang memang sudah diatur dalam program kerja rutin. Contohnya kita secara rutin itu melaksanakan santunan untuk ahli waris ya. Dan itu memang alhamdulillah sudah berjalan dari awal tahun 2022 dan alhamdulillah responnya ataupun tanggapannya sangat positif sekali. Karena ini memang menjadi program kerja baru PUK Bristol Karawang khususnya di bidang sosial. Yang mana dengan ada program di bidang sosial ini harapannya nanti ke depannya bisa jadi ini akan ada program kerja di bidang sosial baru lagi yang memang bisa dirasakan langsung ya, baik itu untuk keluarga, ahli waris, bahkan juga lingkungan atau masyarakat sekitar. Seperti itu. Dan insya Allah mungkin kita akan ada membuat program kerja baru, contoh di tahun 2023, apa saja program kerja baru PUK, dan itu akan menarik sekali. Nah, kemudian lagi di samping kegiatan rutin seperti contoh tadi santunan ahli waris, kita juga melaksanakan perundingan terkait kalender kerja tahun 2023. Yang mana sebelum kita melaksanakan perundingan, kita ada konsolidasi PUK 3 wilayah dengan Bekasi dan juga kantor pusat. Nah, di sana dalam konsolidasi terkait kalender kerja 2023, pastinya PUK membuat draft kalender kerja tahun 2023 yang memang secara komprehensif mewakili kebutuhan dari perusahaan dan termasuk di dalamnya juga mewakili kebutuhan dari karyawan ataupun pekerja. Nah, di sana pun kita pastinya akan membicarakan atau membahas mengenai jumlah libur perusahaannya berapa. Kemudian juga kita sampaikan jumlah HLM berdasarkan SKB 3 Menteri. Termasuk di dalamnya juga kita pasti akan ada perundingan ataupun juga argumentasi terkait berapa sih jumlah libur perusahaan yang pas ya untuk di tahun 2023. Seperti itu. Nah, jadi memang perundingan kalender kerja ini menarik. Karena kalau misalnya kita bahas sebenarnya argumentasi yang terjadi antara PUK dengan perusahaan itu sebenarnya sih memperdebatkan dalam tanda kutip ya berargumentasi itu wajar. Berbeda sudut pandang itu wajar.
lebih pada sebenarnya membahas mengenai kalender libur gitu kan. Karena memang kalau kalender kerjanya itu otomatis. Iya betul. Yang menjadi perdebatan adalah liburnya berapa, jatuhnya di hari apa saja. Kemudian mungkin kemungkinan ataupun peluang-peluang terkait apakah ada recovery di tahun yang akan datang. Yang itu kan sebenarnya ada dua sisi yang bisa diambil. Perusahaan produksi lancar, kemudian untuk anggota ataupun karyawan juga ada sesuatu yang bisa diambil, ada kesejahteraan yang bisa dinikmati dalam kegiatan recovery tersebut. Demikian Bung Nurjen. Terima kasih. Nah ini nih banyak anggota yang nanya, ya mungkin bukan pro atau kontra, tapi kenapa banyak yang bertanya-tanya terus ya. Ini ada sesuatu yang baru khususnya nanti di tahun 2023 untuk kenaikan gaji pokok itu yang biasanya kita siap bulan April. Nah untuk tahun 2023 itu dipindah nih ke bulan Januari. Bisa dijelaskan nggak kenapa sih dipindah gitu? Teman-teman pada nanya. Urgensinya di mana sih? Ini ketua kok main pindah-pindah, harusnya emang kudunya April. Ini ujuk-ujuk pindah ke Januari. Nah, itu ketua. Jadi terkait perubahan kenaikan gaji pokok yang tiap tahunnya itu biasa di bulan April, kemudian di tahun 2023 itu ini adalah tahun transisi, berlaku adalah per 1 Januari 2023. Nah, ada pertimbangan yang mendasari hal tersebut. Yang pertama, ketika kita perundingan PKB ke-14, itu kan dilaksanakan di akhir tahun 2021. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pada saat itu boomingnya apa sih? Boomingnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Dulu namanya Omnibus Law bahasa kerennya, ataupun nama Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Nah, dari undang-undang tersebut berdampak, ya kalau kita harus akui bersama, berdampak terhadap degradasi kesejahteraan pekerja. Nah, di dalamnya juga kita melihat terkait kenaikan gaji pokok ataupun kenaikan upah, yang mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah tidak dikenal lagi namanya upah minimum sektoral. Seperti itu. Nah, ini menjadi menjadi tantangan untuk PUK. Ketika upah minimum sektoral yang kita gunakan untuk referensi ini, kita menentukan besar kenaikan gaji pokok di Bristol tiap tahunnya, kita sudah tidak bisa tahu lagi. Nah, kemudian juga kan putusan dari MK terkait judicial review menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun. Nah, artinya kan ada situasi di mana selama 2 tahun ini ketidakpastian. Nah, sehingga rasa-rasanya kami dari PUK perlu membuat suatu kepastian untuk pekerja ataupun karyawan. Dengan cara apa? Dengan cara menetapkan kenaikan gaji pokok selama 2 tahun. Kita ada 3 komponen, inflasi, berkala, dan PTH. Nah, inflasi dan berkala sudah kita tetapkan selama 2 tahun. Nah, itu adalah bentuk kepastian baik dari PUK dan juga tentunya dari perusahaan. Nah, kemudian lagi, kenapa digeser ke Januari? Karena manfaatnya akan sangat besar dirasakan oleh karyawan. Apa saja manfaatnya? Yang pasti, ketika Idul Fitri bergeser, ya. Contoh tahun 2022 Idul Fitri kan bulan Mei lah. Bulan Mei tahun 2022. Nah, Idul Fitri tiap itu akan bergeser, akan maju. Oke. Nah, kebetulan tahun 2022 kan kenaikan gaji pokoknya di bulan April. Sehingga ketika pembayaran bonus dan THR dirasakan kenaikan gaji pokok baru. Nah, ketika Idul Fitri itu maju di April, Maret terus sampai Januari, sementara kenaikan gaji pokok masih di April, maka pembayaran bonus dan THR kita tidak merasakan gaji pokok baru. Tapi ketika dipindah ke Januari, maka secara estimasi kurang lebih 8 tahunan lah. Karyawan akan mengalami ataupun merasakan pembayaran bonus dan THR menggunakan gaji pokok baru. Dan itu suatu keuntungan untuk kita semua. Demikian Bung Nurjen, itu menjadi alasan kenapa sih kenaikan gaji pokok dipindah ke Januari. Ada alasan mendasar terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan juga ada alasan mendasar terkait kesejahteraan karyawan. Seperti itu. Nah, terkait penguatan sumber daya manusia, khususnya di bidang kaderisasi, apa saja aktivitas yang dilakukan selama setahun terakhir ini oleh PUK, Pak Ketua? Baik, Bung Nurjen, terkait kegiatan ataupun program kerja mengenai peningkatan sumber daya manusia, di tahun 2022 ini sudah ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan. Yang pertama, kita melaksanakan training untuk kawan-kawan koordinator, komisaris dan juga brigade
yaitu training terkait perselisihan hubungan industrial. Nah, training ini adalah sebagai lanjutan yang mana sebelumnya kita pernah melaksanakan training di tahun 2021, tapi itu ibaratnya kalau bicara stepnya adalah sebagai training pemula. Nah, kemudian di tahun ini kita melaksanakan training lanjutan dengan melibatkan 2 orang narasumber dari LBHN PP SPKP SPSI, yaitu Bung Ari Lazuardi dan juga Muhammad Fandrian. Yang mana untuk training tahap 2 ini ataupun lanjutan ini kita mengedepankan lebih pada praktek. Memang ada sesi yang pertama adalah teori, pengantar teori. Namun untuk sesi keduanya kita lebih padat pada prakteknya. Nah, dalam praktek tersebut ada situasi dibuat 2 grup ya. Ada grup yang mewakili sebagai pengusaha, kemudian juga ada grup yang mewakili sebagai pekerja ataupun serikat pekerja. Diangkat satu kasus, kemudian dari kasus tersebut dibedah. Nah, sudut pandang pengusaha seperti apa terhadap kasus yang terjadi, kemudian sudut pandang pekerja ataupun serikat pekerja seperti apa. Jadi simulasi berarti betul ya itu. Betul. Nanti akan ada perdebatan, argumentasi yang sangat menarik. Dan memang kalau dari hasil dokumentasi yang terjadi itu trainingnya sangat menarik. Dan memang mungkin belum pernah terjadi training seperti itu. Nah, di sini tantangan bagi kedua belah pihak, mereka akan mengeksplor, menggali argumentasi mereka itu terhadap aturan main, baik itu ketentuan undang-undang, kemudian peraturan dari pemerintah dan sebagainya seperti apa. Sehingga nanti akan kelihatan dari 2 kelompok ini ataupun 2 kubu ini mana yang lebih dominan, mana yang ibaratnya argumentasinya paling kuat. Seperti itu. Nah, sehingga memang harapannya ya teman-teman koordinator, komisar dan juga brigade ini mereka adalah sebagai generasi penerus organisasi. Sehingga memang perlu ada training yang sifatnya peningkatan. Berkelanjutan lah berarti ya. Bagaimana training kita lakukan itu mengarah mempersiapkan mereka menjadi pengurus seperti itu. Tapi untuk pengurus sendiri ada nggak di tahun 2022 ini training? Alhamdulillah untuk pengurus sendiri juga kita melaksanakan training. Yang pertama kita melaksanakan training mengenai standar perburuan internasional. Nah, di sini kita melibatkan industri all. Narasumbernya adalah Mbak Indah ya. Nah, dalam training ini memang ada hal baru, ada pengetahuan baru yang bisa kita ambil ya terkait standar-standar buruh internasional yang bisa kita gunakan sebagai acuan ataupun referensi pada saat nanti kita berunding ataupun juga bertemu dengan perusahaan. Jadi pada saat kita melaksanakan perundingan, selama ini kan kita umumnya mengacu ke peraturan ataupun norma-norma yang berlaku di Indonesia. Nah, tapi ternyata ada loh ibaratnya norma ataupun standar yang berlaku di internasional. Nah, sehingga ini menjadi penguat kita dalam perundingan. Seperti itu Bung Nurjen. Kalau yang tadi kan di tahun 2022 ini antara komisariat ada training, pengurus ada training. Nah, untuk anggota sendiri ada nggak sih Bu Ketua? Banyak yang nanya. Mungkin kalau anggota kita juga ada program training ataupun peningkatan sumber daya manusia untuk anggota. Nah, kita memang mengedepankan training untuk anggota itu lebih pada rasa memiliki, rasa kebanggaan sebagai sebuah ataupun menjadi seorang anggota PUK. Nah, trainingnya itu adalah terkait pentingnya berorganisasi. Nah, training ini memang akan menyasar untuk anggota yang baru. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk anggota-anggota yang lama yang sifatnya untuk refresh, penyegaran kembali. Sehingga anggota yang tergabung dalam serikat pekerja, dia tahu tujuan saya masuk di organisasi apa, terus kemudian latar belakangnya apa, kemudian dampaknya apa sih ketika saya masuk sebagai anggota. Nah, lebih pada membuka wawasan, cara berpikir dan juga ibaratnya sudut pandang anggota terkait organisasi ini seperti itu Bung Nurjen. Oh iya, Pak Ketua, pada waktu kemarin tepatnya tanggal 5 Oktober itu ada pimpinan pusat terkait studi banding. Itu seperti apa sih? Baik Bung Nurjen, terkait kunjungan dari pimpinan pusat SPKP SPSI ke PUK PT Bus Indonesia Krawangplan, itu agendanya adalah studi banding. Agendanya adalah studi banding melihat kegiatan ataupun program kerja PUK Bristun Kerawang
di bidang kaderisasi maupun peningkatan sumber daya manusia. Nah, ini merupakan suatu kehormatan untuk PUK Beristum Karawang ya, karena menjadi tuan rumah, menjadi benchmarking ya dalam kegiatan ini. Nah, pada kesempatan tersebut kita menyampaikan program kerja PUK Beristum Karawang khususnya di bidang pendidikan ataupun kaderisasi maupun sumber daya manusia. Kita sampaikan di forum bahwa kegiatan training yang dilakukan oleh PUK Beristum Karawang ini bukan training yang sifatnya mendadak. Memang training yang sudah direncanakan, training yang sudah masuk dalam program kerja dan ada pertimbangan-pertimbangannya. Contoh, kita menetapkan training untuk pengurus, menetapkan training untuk teman-teman koordinator komisariat, kemudian juga untuk anggota. Itu ada dasarnya, ada berdasarkan training need analisisnya, analisa kebutuhan trainingnya. Oh, kebutuhan training untuk pengurus apa sih? Kebutuhan training untuk teman-teman koordinator komisariat apa sih? Termasuk anggota. Nah, khusus untuk teman-teman koordinator dan komisariat, mereka ini kan sebagai tongkat estafet organisasi, sehingga training yang kita laksanakan ini ada arah di mana trainingnya itu sudah masuk pada ruang lingkup kerja pengurus. Contoh training terkait tadi proses hubungan industrial dan sebagainya. Sehingga memang melalui training tersebut ada bibit-bibit yang muncul. Kemudian ada seleksi alam nih. Kita akan melihat nih, oh insya Allah akan ada pengurus berikutnya nih melalui training kita laksanakan. Nanti kelihatan, oh si A, si B, si C ini punya kompetensi, punya kemampuan untuk menjadi pengurus berikutnya. Jadi ada estafet lah kepemimpinan. Betul. Ya. Karena memang terkait training ini merupakan passion saya. Ini memang merupakan semangat saya, gairah saya untuk hal ini. Karena saya teringat sebuah quote dari pendiri bangsa kita, Bung Hatta, yang mana menyatakan untuk mendapatkan pemimpin di masa yang akan datang, maka pemimpin pada masanya harus menanam. Nah, sehingga itu agar PUK Beristum Karawang ini bisa berlanjut di kemudian hari, maka kita sebagai pengurus nih sudah harus mempersiapkan bibit-bibit untuk pengurus baru. Demikian Bung Nurjen. Oke, terima kasih Pak Ketua. Aduh, karena waktu tidak memungkinkan, saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Ketua sudah datang Sama-sama. di acara podcast hari Ngacapruk. Demikianlah acara podcast Ngacapruk. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua anggota PUK BSINK khususnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Kita tunggu podcast selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe and like YouTube channel PUK BSINK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.